sini sama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa untuk kesempatan siang hari ini. Kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami datang ke tempat ini Tuhan dengan segala keadaan kami. Tuhan, Engkau yang paling tahu. Kami percaya Tuhan siang hari ini ketika pujian kami naikkan di hadapan Tuhan, sembah kami naikkan di hadapan-Mu, kami percaya semuanya itu berkuasa. Tuhan memulihkan kami, menyembuhkan kami. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tempat ini. Kami percaya Engkau memenuhi setiap kami, memberi kami damai sejahtera, memberi kami kekuatan. Apa saja yang kami butuhkan saat ini, kami percaya Tuhan Engkau sumber segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biarlah semuanya ini boleh naik menjadi persembahan yang menyukakan hati Tuhan. Semuanya bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau berkarya dalam ibadah kami siang hari ini. Kami menyerahkan dari awal hingga kesudahannya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami merindukan Engkau Tuhan. Saat terindah saat kami bersama dengan Engkau dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih.
anugerah-Mu Tuhan. Kami tahu itu kekuatan kami tahu itu kemenangan kami tahu itu ketenangan kami. Engkau jaminan hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh teramat baik. Inilah Tuhan pujian kami di hadapan-Mu. Kami naikkan dengan penuh sukacita, karena Engkau yang layak terima segala pujian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Boleh dong kasih tos kanan kiri, katakan ayo bersukacita. Haleluya. Mari kita mau sama-sama menceritakan kemuliaan Tuhan. Amin.
kuasa. Amin. Dia yang memulihkan, Dia yang menyembuhkan setiap kita. Kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami punya Bapa yang sangat baik. Kami percaya, kami tenang ketika kami ada dalam hadirat. Tuhan yang memulihkan. Ketika Kau yang mengaliri setiap kehidupan kami dengan kuasa-Mu, pemulihan itu terjadi dalam kehidupan kami. Mengalir kuasa dari tempat maha
Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya Tuhan hari ini Engkau ada bersama dengan kami. Tuhan memberkati setiap generasi muda di tempat ini dan kami percaya hari ini kami pasti ditolong oleh Tuhan. Kami yakin kehadiran kami hari ini tidak sia-sia karena Tuhan mau berbicara lebih dalam lagi kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati rekan-rekan kami yang sudah memandu kami dalam pujian. Pakai masa muda mereka dan biarkan mereka setia melayani Tuhan sampai akhir. Kami percaya Tuhan, semua kami yang ada di ruangan ini, kami semua adalah milik Tuhan. Kami disayang oleh Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mau dengar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Jadikan kami murid-Mu Tuhan, memiliki hati sebagai hati hamba yang mau dibentuk. Dan kami percaya dengan kesetiaan kami kepadamu, kami akan melihat masa depan kami penuh dengan harapan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi hamba-Mu dan urapi setiap umat-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Semua yang siap diberkati oleh firman, katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar? Masih ingat sama Kak V? Iya ya. Kak V kan pernah pesan kalau di retreat, kalian bisa semangat begitu memuji Tuhannya, maka di gereja harus lebih semangat. Amin. Kalau enggak nanti kursinya ini dihilangkan semua ya Kak ya. Waktu itu kan kenapa kok semangat? Karena enggak ada kursi. Coba kursinya dihilangkan supaya lebih semangat. Dan tapi Kak merasakan hari ini kita dilawat oleh Tuhan. Amin. Siapa yang mengalami Tuhan hari ini, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih buat pengurus youth. Ya, hamba-hamba Tuhan yang ada, terima kasih buat kepercayaannya. Mari teman-teman, hari ini KP mau berbagi dengan kalian, bicara tentang bagaimana supaya kita mendekat kepada Tuhan. Kenapa sih dekat sama Tuhan itu penting banget? Gini-gini, enggak ada masalah yang lebih gede dalam hidup kita selain kita enggak dekat sama Tuhan. Jadi kalau sepertinya kalian punya masalah apapun, asalkan kita dekat sama Tuhan, maka tidak ada satupun masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Setuju, katakan amin. Jadi pada dasarnya yang paling penting dalam perjalanan hidup kita itu sing dekat sama Tuhan. Coba bilang kanan kiri, sing dekat sama Tuhan. Harus dekat sama Tuhan ya. Bukan hanya sekedar dekat sama pendeta, jangan bilang begini, Kak Vera saya mah dekat sama Tuhan. Makanya saya dekat sama pendeta. Dekat sama Tuhan bukan dekat sama pendeta. Bukan pendeta yang dideketin, Tuhan yang dideketin. Ya, bukan pendeta yang disembah, Tuhan yang disembah. Amin. Nah, jadi teman-teman hari ini yuk kita coba mau belajar. Nah, suratan Yakobus itu adalah suratan yang mengajar jemaat Tuhan bagaimana cara-cara hidup bergaul dengan Tuhan. Tapi pada satu kali suratan Yakobus sedang membahas atau sedang mengkritik tentang kehidupan yang jauh dari Tuhan. Mereka yang hidup dalam hawa nafsu, mereka yang hidup dalam persahabatan dengan dunia. Tapi akhirnya pada waktu KP meneliti pengajaran yang sedang mengkritik keras tentang orang-orang yang betul-betul hidup dalam keduniawian, di tengah-tengah pengajaran itu ada hal yang cukup menarik buat KP dan ternyata pernyataan ini merupakan salah satu pengertian nantinya kita akan ngerti ya opo carae kita dekat sama Tuhan. Ya sama-sama kita lihat Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-8. Yakobus 4 ayat 8. Sama-sama kita mau baca rame-rame. Itu multimedia bantu. Ya, boleh lihat ke depan rame-rame. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8. Yang siap diberkati katakan amin. Ya, sama-sama baca ya. Udah hitungan yang ketiga. 2, 3. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Teman-teman, mari kita simak. KP akan coba mengupas ayat ini dari tentunya latar belakang tradisi orang-orang Yahudi
Karena supaya kita nggak salah menafsirkan, kita akan coba lihat dari kata mendekat. Ya, kata mendekat, kalau di sini mendekatlah kepada Allah. Nah, kata mendekat itu ditulisnya dengan tulisan egizo. Sama-sama dengan KP sebutkan apa? Egizo. Apa itu egizo? Nah, egizo teman-teman adalah salah satu sikap yang memperlihatkan tentang satu tindakan yang disertai dengan perjuangan. Jadi egizo itu adalah sebuah sikap yang dikerjakan dengan kerja keras, dengan perjuangan. Maksudnya apa? Jadi kalau kita mau dekat sama Tuhan, harus berjuang. Apa itu arti perjuangan? Harus ada keseriusan di dalamnya. Harus sungguh-sungguh. Yang dengar katakan amin. Gak iso kita itu pengen deket sampai Tuhan. Ibadahnya asal. Pelayanannya asal. Apa yang kita lakukan. Wis pokoknya sudah dijalankan. Pokoknya mengalir saja. Gak iso. Kalau kita tahu egizo itu adalah sebuah perjuangan yang hebat. Jadi orang-orang yang mau berdekat tuh sama Tuhan, kepengen dekat sama Tuhan, dia harus berjuang. Gak bisa mau dekat sama Tuhan itu santai. Gak bisa. Dari kalimat ini aja, coba KP mau tanya, siapa di sini yang kepengen dekat sama Tuhan? Benar? Coba yang angkat tangan, sadarin kanan kirinya sambil dilihat wajahnya, terus bilang begini, sing serius, gitu. Sampai mau deket sama Tuhan. Lagi ibadah. Main HP. Ih, Kak Vera, soalnya Alkitabnya di HP. Masalahnya gini, Kak Vera enggak khotbah lucu, kalian kok ketawa sendiri? Kalau sepertinya Alkitab di HP enggak masalah. KP bukan hamba Tuhan yang terlalu kuno. KP juga khotbah semuanya pakai gadget semua. Tapi kita punya aturan, kita punya waktu. Amin. Coba KP tanya, main game boleh enggak? Siapa yang ngelarang? Boleh, tapi tahu tanggung jawab. Cuk main game, sampai enggak ngerti belajar. Enggak tahu tidur, jam makan kapan. Kita harus tahu waktunya. Supaya orang-orang di sekitar kita enggak ngusik kita. Setuju? Buat KP, jujur ya, KP punya anak tuh. Anaknya KP ini mungkin pertama karena ya katanya buah itu tidak jauh kalau jatuh dari apa? Pohonnya. Artinya gini, jadi kalau anak itu gak jauh lah mirip orang tuanya. Nah anaknya KP itu kayaknya mirip Ko Daniel, suaminya KP. Kalau dia sudah dikasih tanggung jawab, kalau dia itu sudah melakukan sesuatu, dia itu harus selesaikan sampai tuntas tas. Jadi kalau sebenarnya belum selesai, biarpun sampai jam 3 pagi dikejar itu. Anaknya KP kan baru masuk kuliah, dia jurusan DKV tuh. Tahu aja kan jurusan DKV? Apa tuh kerjaannya? Gambar. Ujiannya apa? Gambar. Gambar terus semua digambar. Terus KP bilang begini loh. Satu kali KP coba iseng jam-jam tertentu KP chatting. Gak dibales-bales. Dibales jam 2 pagi. Terus dia bilang cuman gini balasannya. Sorry papa, mama, aku tadi nugas. Tiada hari tanpa nugas. Tugas semua. Bayangkan satu kali KP ini punya anak-anak rohani yang udah menikah. Terus punya baby. Nah, bayinya itu dibawa ke rumah. Anaknya KP itu bisa curhat sama bayi. Tahu gak curhat gini? Tahu gak kalau aku tuh banyak tugas, astaga. Gak gitu juga kali gitu lah. Jadi dia itu kalau ngerjain sesuatu harus selesai, harus tuntas. Kamu bilang begini, kamu memangnya gak ada waktu jalan-jalan sama temen? Ih mama, jalan-jalan apaan?
Waktu itu sangat berharga. Jadi kalau aku ya nggak nugas, lebih baik aku tidur. Astaga, jadi dia kerjanya tidur. Karena apa? Karena dia bangun, dia kerjain tugas, dia perlu waktu yang panjang. Terus kami bilang, nggak nonton gitu sama temen keluar. Aduh, nggak ada waktu. Tahu nggak, satu kali KP tuh gemes gitu ya. Ini waktu dia SMA nih. Jadi KP tuh kepengen, kan namanya juga KP sibuk. Dia juga super sibuk gitu kan. KP pengen jalan dong. Maksudnya, wis mama pelayanan nih di Surabaya. Kamu ikut mama dong, nanti pulang pelayanan kita jalan-jalan ke mall. Iya kita berduaan gitu loh gitu. Kan KP sebagai ibu tuh kangen gitu kan. Dia bilang begini, sorry mama besok tuh ujian, ulangan gitu. Ada ulangan, aku harus belajar gitu. Terus satu kali dia itu bilang sama anak rohaninya Kak bilang begini, "Mah, aku nggak bisa belajar, aku belum belajar. Besok itu tugas." Lah kamu itu nggak belajar kenapa? Soalnya ada tugas, harus kerjaan. Aku nggak belajar, besok ujian. Akhirnya Kak dengan anaknya rohaninya Kak bilang gini, "Oke, kita lihat besok gimana." Selesai kan? Gimana nilainya? Kemarin kamu kan nggak belajar. Terus dia bilang begini, "Nggak terlalu bagus sih Ma, emang berapa?" Cuma 94. Kamu bilang gitu. Kamu gak belajar 94. Sampai satu kali KP itu mengikhlaskan waktu untuk bersama dengan dia hanya karena alasan dia itu mau belajar. Tapi karena KP tahu tanpa belajar dia dapat 94. Kami bilang, "Kamu tuh anak siapa? Mama mah gak sepinter kamu banget." Ternyata memang bapaknya yang pinter. Kok Daniel ini pinter. Pinter segalanya. Ya, lihat KP aja jadi sesuatu gitu kan. Saking pinternya. Terus KP bilang sama si Joy dong, anaknya KP. KP bilang begini, "Mah, satu kali diajak ke Surabaya." Dia bilang, "Gak bisa, besok ulangan, gak perlu belajar. Ayo ikut mama." KP sampai bilang sama dia, "Mama ini aneh deh, gak kayak orang tua lain. Mama tahu gak, orang tua lain itu stres." "Kok kamu tahu dari mana?" "Iya, aku tuh dengerin tuh gosip-gosipnya ibu-ibu kalau aku lagi lewat di gereja. Mama tahu gak, mereka tuh stres karena anaknya itu gak mau belajar." "Mama gimana sih, aneh banget." Karena KP waktu dia lagi belajar tak tutup laptopnya. "Tutup, ayo main game sama mama." Gitu. Mama orang lagi belajar disuruh main game. Kamu itu loh, boleh kamu tuh belajar. Tapi kamu itu terlalu nemen. Loh kamu tuh ada waktu belajar, ada waktu bermain. Kecuali kamu tuh sudah belajar nilaimu jelek. Boleh 24 jam non-stop belajar. Lah kamu lo gak belajar lo nilai api. Mama kepengen waktu berdua ambek kamu. Ayo main ambek mama. Jadi kita harus bisa memilah-milah waktu. Ada waktu kita belajar. Ada waktu kita santai. Tapi kalau bersantai ojo kebablasan. Amin. Santai terus, santai. Coba main game, santai sampai ndak inget makan, ndak inget minum. Di Sidoarjo itu sampai udah ada 2 anak SD meninggal karena main game. Apa karena game itu pembunuh? Bukan. Ya, main game kok bisa meninggal karena dia nggak tahu, nggak pernah minum, nggak pernah makan 2 hari 2 malam. Bayangin main game terus, meninggalnya di tempat apa itu? Warnet apa sih itu ya, warung internet gitu. Terus Sidoarjo itu anak kelas berapa? 2 atau 3. Jebol dia punya organ tubuhnya, ginjalnya rusak karena dia ndak pernah ngatur tubuhnya. KP juga bingung, ya opo orang tuanya ini. Anak ndak pulang-pulang kok yang ndak dilihat. Sampai meninggalnya. Jadi teman-teman dengerin. Waktu kita kepengen berjuang hidup dengan baik, bahkan kita punya kerinduan untuk mendekat kepada Tuhan, maka kita perlu yang namanya keseriusan. Amin. Serius itu berarti kita bisa memanage kondisi dengan baik. Artinya apa? Kita bertanggung jawab. Nah, coba kita perhatikan. Ada orang-orang tertentu bilang begini, pokoknya ya deket sama Tuhan itu kita itu harus rajin ibadah. Oke. Tapi buat KP, bicara deket sama Tuhan itu bicara sikap kita, bagaimana kita dengan Tuhan. Coba kita lihat sekarang ya. Jangan sampai salah kaprah dan jangan sampai salah menafsir ayat firman Tuhan. Kita lihat kembali di Yakobus pasal 4 tadi ayat 8. Ada 2
Syarat, ya opo caranya supaya kita bisa deket sama Tuhan. Oke, KP tanya dulu, bener gak pengen deket sama Tuhan? Oke ya, kita mau cek dari ayat ini gimana sih orang bisa deket sama Tuhan itu? Yang pertama kita lihat, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Yang pertama dikatakan begini, tahirkanlah tanganmu. Sama-sama dengan KP katakan begini, tahirkanlah tanganmu. 2, 3, tahirkanlah. Pulang, ingat ya, kalau aku kepengen deket sama Tuhan, yang pertama yang harus aku lakukan apa? Tahirkanlah tanganku. Apa tuh? Tahirkanlah itu? Artinya apa? Jangan diterjemahkan dengan pengertian orang-orang Indonesia. Karena ayat ini diucapkan dan didengar oleh orang-orang di Timur Tengah sana. Coba kita lihat sama-sama ya. Kata tahirkanlah dalam bahasa asli ditulisnya katarizo. Ayo sama-sama dengan KP sebutkan apa? Katarizo. Katarizo itu punya pengertian yang pertama, membersihkan. Nah, kalau sepertinya kita cuman sampai di katarizo pengertian pertama, membersihkan, nanti kalian kan akan berpikir begini, oh jadi kalau mau deket sama Tuhan itu kita kalau ibadah harus mandi. Bilang kanan kiri, wes mandi belum? Ini kalau pengertiannya diterjemahkan baru di pengertian pertama. Karena bahasa Gerika itu luas. Dan itu sambung menyambung, tidak boleh dipisah-pisah. Jadi kalau kita lihat katarizo itu membersihkan. Kalau cuma sampai dibersih, kalau orang belajar Alkitab cuma di atasnya aja permukaannya, maka dia akan berpikir begini, iya kita tuh harus bersih. Makanya baju itu ya, kalau ibadah yang dilihat apa? Udah mandi belum? Kedua, bajunya, warna bajunya harus semuanya itu. Kalau kamu nggak pakai baju warna ini, wah kamu itu nggak suci. Jadi akhirnya yang dilihat penampilan luar, karena dia belajarnya cuman di taraf atas saja tuh. Katarizo, membersihkan. Padahal katarizo itu juga punya pengertian lebih dalam. Artinya begini, memurnikan. Sama-sama dengan KP katakan murni. 2, 3. Kalau bersih itu hanya dilihat oleh manusia. Tapi kalau murni itu udah bicara tentang yang di dalam. Yang di dalam yang bisa lihat siapa tuh? Tuhan. Sedangkan kata mentahirkan tanganmu itu punya pengertian adalah memurnikan, membersihkan perbuatan kita sehari-hari. Gitu loh, Rek. Jadi ketika ayat ini berkata mendekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepada kita. Lalu dibilang gini, kalau kita memang mau mendekat sama Tuhan, tahirkanlah apa? Tanganmu. Jadi yang dimaksud dengan ayat ini, kita harus betul-betul memurnikan, membersihkan perbuatan kita sehari-hari di hadapan siapa? Tuhan. Ayo kita cek. Apa sih kegiatan sehari-hari kita? Lingkup dari mulai kecil ya. Lingkup kecil dulu. Coba cek kehidupan kamu di rumah. Dah itu. Ini kita harus ngerti loh. Jadi jangan berpikir pokoknya ya deket Tuhan itu, kalau kita mau deket sama Tuhan kita tuh harus rajin beribadah, harus ke gereja. Kita harus bayar perpuluhan. Kita itu harus kasih persembahan. Kita itu harus hormat sama hamba Tuhan. Dengar. Kalau you mau deket ambil Tuhan Yesus. Kata Alkitab dikatakan, kamu harus tahirkan tanganmu. Artinya apa? Perbuatanmu sehari-hari itu harus beres di hadapan Tuhan. Loh, perbuatan sehari-hari itu apa? Yo yang kamu jalani dari pagi sampai malam. Lah kamu itu pagi sampai malam tinggal di mana? Yang pertama, kalau kita generasi muda, kita kan punya orang tua. Pasti kita tinggal di rumah. Ada yang tinggal di kos, gak apa-apa. Tapi kan kalian punya keluarga. Coba cek hubungan kamu dengan keluargamu. Dengan papa, dengan mama,
dengan kakak, dengan adik, dengan saudara, mungkin ada keponakan satu rumah. Coba cek. Sorry ya. Kalau kalian di rumah buat mamamu nangis, buat papamu marah, buat kakak atau adikmu ngurut dada. Kok ono punya saudara kayak gini? Udah begitu, kamu nyakitin orang-orang di rumah, kamu datang ke gereja. Lalu kamu mulailah menyembah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Nyanyinya juga lebih bagus. Terus kamu pakailah yang namanya urapan. Kamu nyembah Tuhan, semua bergetar gitu. Tapi kamu di rumah, kamu nyakitin banyak orang. Tak kasih tahu ya, Tuhan gak bisa deket. Kalau kamu bilang gini, aku mau deket sama Tuhan. Kalian sudah sini keluar. Terus sikapmu ambek orang tuamu. Kamu bisa gini ambek mamamu. Mama itu cerewet banget. Lah kalau bukan cerewet itu namanya bukan mama. Di mana-mana namanya mama apa? Kalian harus tahu loh. Kalau mamamu masih cerewet, bagus. Kenapa? Berarti mamamu gak punya penyakit. Kalau perempuan, cowok-cowok mana di sini cowok katakan amin. Dengerin. Kalau you punya cewek, kamu punya temen cewek, punya pacar cewek, atau gimana lah punya adik cewek, punya mamah cewek. Ada di sini mamanya cowok, ngeri banget. Kalau kalian punya yang namanya pribadi perempuan, terus sekali waktu kamu tanya gini, yang mau makan apa hari ini? Dia diam, terserah. Di sepanjang perjalanan diam. Tak kasih tahu ya, cepet-cepet kamu berdoa. Karena perempuan kalau udah gak banyak ngomong, pertama antara dia bisa melakukan yang mengerikan, kopimu jadi ada sianida, atau akhirnya dia sakit dan sakitnya itu bisa ganas. Kalian harus tahu, perempuan yang sehat harus mengeluarkan kata-kata dalam sehari piro ribuan loh. Makanya kok Daniel suaminya Kak Fe itu bangga bisa punya istri kayak Kak Fe jadi pembicara. Kalau ditanya hari ini kamu khotbah berapa kali? 2 kali, puji Tuhan. Tapi kalau sepertinya kok Daniel bilang begini, kamu khotbah hari? Gak ada. Kok Daniel begini, berdoa dia. Karena KP mulai khotbah di rumah, semua KP khotbahin, cerewet kan. Kalau KP sudah khotbah panjang di luar, di rumah enak kok Daniel. Karena KP-nya diam, capek soalnya. Kalian harus tahu loh, kadang-kadang kita itu sikap kita sampai orang tua kita harus ngerti dulu. Kayak sopo. Terus kalau kalian di sini ada yang ngomong gini, papa ini otoriter, papa ini gak mau tahu. Kalian harus ngerti. Nanti kalau kalian, mana cowok angkat tangan cowok, nanti kalian kalau udah punya anak baru tahu rasa. Sekarang rambutmu tebel, siap-siap rontok. Kenapa? Karena jadi laki-laki di akhir zaman, di hari-hari ini, dengerin, gak ada yang namanya harga murah. Betul? Ayo keluar. Coba lihat. Siapa di sini yang pacaran? Masih SMA, SMP udah pacaran. Lu pikir pacaranmu itu tujuannya mau kemana? Kalau sepertinya kalian pacaran dengan dewasa, apa yang dilakukan? Gak ada yang namanya rabak sana, rabak sini. Mikir. Kenapa? Itu anak rohaninya Kak B. Satu kali ditanya, kok 2 tahun pacaran sama Cece? Gak pernah pegangan tangan? Terus anak rohaninya Kak B, ya karena saya punya prinsip. Prinsipnya apa kok? Dia punya prinsip simple. Dia gak akan pernah mau makan kalau belum bayar. Yang dengar katakan amin. Ngerti gak sih? Amin, ngerti gak? Dia bilang gini, gak mungkin aku tuh bisa menikmati tubuh cewekku kalau aku belum sah. Kalian pikir menikah murah? Siapa di sini mau menikah dengan murahan?
undang semuanya. Makan soto ayam aja ya, 6 ribuan. Oh udah di jalan aja, di jalan ngemper. Yang namanya menikah itu perlu dana. Yang dengar katakan amin. Makanya kalau pacaran dijaga baik-baik. Karena nanti ketika Tuhan memberi waktu kalian menikah, itu di situ kalian harus betul-betul fokus dan bertanggung jawab. Kalau kalian menikah di saat waktu yang tepat yang Tuhan sudah siapkan, pasti kalian langgeng, semuanya berjalan dengan baik. Jadi teman-teman dengerin. Ayo kita atur hidup kita sehari-hari ini harus beres di hadapan Tuhan. Setuju katakan amin. Nah, bilang kanan kiri didengerin. Ya. Jadi coba dong. KP mau tanya deh sama kalian. Kita share dulu lah dikit-dikit. Siapa yang kalian sedang meraba kehidupan masa depan? Menurut kalian masa ke depan lebih enak, lebih gampang atau lebih sulit? Jawab. Sulit. Pertama, cari kerjaan juga sulit. Betul? Kedua, tambah lagi sulit cari jodoh. Bukan sulit cari jodoh karena kamu belum bisa ngaca gitu. Kami jujur aja, kami bilang begini, orang mau deket sama kita, orang juga mikir, betul? Kalau seperti kita, aku kok belum ada jodoh ya KP, tenang, gak usah bingung. Kita terus aja bercermin, nah cerminnya harus benar, cerminnya harus kepada firman Tuhan. Karena kalau kita bercermin kepada firman Tuhan, kita tidak akan menjadi galau. Kenapa? Karena Tuhan itu kalau memberi selalu tepat pada waktunya. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau sampai saat ini belum punya pacar, tolong ingetin dong kanan kiri bilang begini, santai. Bilang gitu. Nggak usah galau, nggak usah bingung. Yang penting apa? Kita deket sama Tuhan. Amin. Kan jodoh di tangan Tuhan. Kalau pengen jodoh ya sing deket sama Tuhan. Dan jangan atur Tuhan. Santai aja. Jangan dulu anaknya Kak V yang cewek itu, anak rohani ya, anak rohani. Dia waktu usia 25 tahun dia mulai kepanasan. Kepanasannya apa? Deket-deket Kak V bilang, "Mama." Panggil Kak V itu bukan mama, Mae. Dia bilang, "Kenapa sih kamu gak panggil aku mama kek, mami kek?" Kayaknya gak cocok, Mae baru cocok, wis terserah. Terus dia panggil, Mae, aku belum punya pacar. Kak tuh ngeliatin dia, "Emang kamu udah siap?" "Siap apa Mae? Kamu siap menikah?" "Ya kan pacaran dulu." Kak mau tanya, pacaran itu tujuannya apa? "Iya menikah." "Kamu siap menikah?" "Ya dicoba." Gundul mau dicoba gitu. Jujur KP orangnya jadi ibu rohani rodo galak. Tapi galak-galak juga ada batasannya. Jadi KP bilang, "Aku nih sayang kamu. Aku tidak akan pernah mengizinkan kamu untuk melakukan sesuatu sebelum waktunya. Karena kalau kamu belum siap, kamu paksakan, nanti kamu tambah rusak." Terus dia bilang, akhir 26 tahun belum, 27 dia mulai ngerengek-ngerengek. "Ayo dong, Kak Mama, Mae," katanya. "Mae mah doain orang lain. Yang gak dapet jodoh jadi dapet jodoh. Yang belum menikah sudah menikah. Aku kan anaknya Mae," gitu. "Iya sabar." Gitu. Padahal Kak itu tiap malam doain dia. Doain supaya dapet jodoh. Bukan dapet jodoh, tambah perutnya membesar dia. Artinya apa? Gendut. Aku bilang, kamu langsingin sedikit gitu. Dia bilang, makan nasi sama roti, gitu. Nasi sama mie, gitu. Dan dia kalau seperti kami tanya, "Kamu makan sih bener, lapar Mae," gitu. Kami sudah bilang, "Kamu kalau minum jangan yang manis-manis terus, sukanya Starbucks, sukanya kopi," gitu. Cewek loh. Kami bilang, "Udah kamu air putih." Terus dia bilang, "Tapi enak Mae." Karena kesel, satu kali KP cuma bilang begini, ya udah. Satu kali dia di depannya KP makan, "Kok tumben Mae kok enggak ngehalangi aku minum kopi?" "Enggak apa-apa, yang banyak." "Kenapa Mae?" "Ya kan paling-paling kamu mati." Iya kan
Kamu meninggal, kamu udah percaya Tuhan Yesus kan? Iya Mae, ya udah selamat, udah nggak apa-apa, masuk surga sana. Gitu. Diajarin nggak boleh makan sembarangan, tetap makan sembarangan. Ya udah kalau nggak mau denger-dengeran ya udah, paling inti-intinya apa ending-endingnya meninggal dunia. Dia bilang, jangan gitu Mae, ya makanya denger-dengeran. Dan KP hari ini mau kasih tahu kalian. Akhirnya apa? Usia 28 lewat doanya Kak V dapatlah dia jodoh. Seneng dia. 29 menikah. 28 dia menikah. 27 dia dapat. 28 dia menikah. 29 mulai itu udah menikah. Dulu belum punya pacar, bingung pengen punya pacar. Udah punya pacar, bingung pengen menikah. Udah menikah, bingung pengen punya anak. Bingung terus. Gak ada tuh syukurnya. Terus kami bilang gini, Mae aku sudah setahun menikah belum hamil-hamil. Nah terus, emang apa yang buat dia bisa hamil gitu kan? Kami bingung, kami bilang udah sembayang. Kami bilang gini, kamu siap? Kami udah bilang sampai beberapa kali di mobil kami bilang, kamu siap? Siap apa Mae? Siap punya anak? Kan aku sudah menikah, siap dong. Ya, kamu siap? Siap. Gak ngerti dia, ya opo rasanya punya bayi. Akhirnya dia hamil. Setelah bayinya lahir, 1 bulan, 2 bulan, telepon dia. Nangis, Mae, opo? Anakku, aku gak bisa tidur, poyoan. Mae, aku gak kuat. Opo yang gak kuat? Aku angkat tangan, Mae menyerah. Aduh gak kuat punya bayi. Memang lo pikir itu bayi bisa dimasukin lagi ke rahim? Gitu. Semikir, dijalani. Katanya dulu kan waktu Mae tanya, udah siap, kamu bilang dicoba. Ya udah sekarang cobaan itu. Jadi teman-teman dengerin, maksud KP gini loh. Kalau Tuhan sudah tetapkan, ojo berontak. Amin. Tunggu waktu Tuhan. Kalau Tuhan itu kasih waktu pasti yang terbaik. Ya puji Tuhan nih anak rohaninya KP, ada mama rohani yaitu KP. Jadi di cover sama KP, didampingi terus. KP bilang kamu ndak boleh sampai mundur, kamu ndak boleh bilang menyesal, kamu harus betul-betul terima. Karena bayi-bayi zaman sekarang ini memang agak sedikit berbeda dengan bayi-bayi zaman dulu ya. Sekarang ini banyak yang namanya alergi karena memang polusi udara, sering sakit, terus anaknya mungkin banyak sekali. Tapi sebenarnya pengetahuan di media sosial udah banyak. Jadi kalian juga gak usah takut. Kalau sudah waktunya Tuhan pasti beri kekuatan. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita ya. Jadi dari kebenaran firman Tuhan ini coba lihat, cek kehidupanmu sehari-hari. Wes bener apa enggak? Coba lihat kalau kamu pacaran. Pacaranmu kalau Tuhan lihat itu loh. Seneng apa enggak? Lihat kamu di rumah. Nah, sekarang lingkup kecil kan di rumah kan? Coba keluar sedikit. Coba lihat kalian kalau hidup di sekolah. Di kampus. Di tempat kerjaan, ya apa? Apa waktu kalian datang ke sekolah, ke kampus atau ke tempat pekerjaan, teman-temanmu yang di sana kalau lihat kamu, aduh kangen aku semalam kita gak ketemu ya. Kan baru kemarin gitu semalam aja kita gak ketemu, rasanya kangen. Apa begitu? Atau kalau kamu datang ke komunitas kamu, lalu nyingkir semua. Ember datang. Hei, gereja itu mendidik kita untuk hidup benar. Amin. Dengerin baik-baik. Jangan keraskan hatimu. Lihat, siapa di sini yang kepengen bahagia sampai di hari tua? Yang kepengen bahagia, dengerin. Bukan berarti KP jahat atau khotbah ini terlalu keras. Tapi karena Tuhan sayang sama kalian. Stop berbuat dosa. Amin. Stop. Tuhan bilang kalau kau ingin dekat dengan aku, tahirkan tanganmu. Stop.
Kape jujur, Kape mengerti bagaimana nafsu anak muda. Emang Kape lahir langsung setua ini? Kan enggak. Kan dulu Kape juga muda sama Ko Daniel juga pernah pacaran, pernah. Jujur remnya antara Kape dengan Ko rem lebih kuat. Kok bisa Kape? Karena Kape gak dapet tuntunan orang tua. Gak punya figur orang tua yang baik. Nah Ko Daniel ini orang tuanya penuh dengan kasih sayang. Makanya gemuk dan segar ya. Sayang, kasih sayang Tuhan melalui papa mamanya full. Kalau Kape itu gak ada. Jadi Kape ini agak sedikit sifatnya itu rodo, orang bilang semprul gitu ya. Rodo membabi buta ndak karu-karuan. Pokoknya Kape pengen, Kape suka, ya udah. Nah, Ko Daniel ini hidupnya tertata, tertib lah gitu ya, teratur. Tapi Ko Daniel juga punya satu kalau dia menginginkan sesuatu, dia pasti kejar, dia perjuangkan dengan baik. Jadi dulu, nah ini ceritanya mama mertuanya Kape ya lucu juga. Mamanya Kape, mertuanya Kape itu bilang gini, tahu nggak dulu waktu Daniel deketin kamu, Fe? Aku tuh sembayang sampai lututku sakit. Waduh, kenapa mah? Iya, soalnya mama itu sampai bilang sama Daniel, hati-hati kon yo, kok kamu mau sama Vera? Vera itu pendeta. Vera itu pendeta karena mertuanya Kape ini sangat menghormati hamba Tuhan. Jadi ojo main-main sama pendeta. Nanti kalau ada apa-apa ya apa. Apalagi di gereja lokalnya Kape itu ada aturan. Jadi ini aturan Taurat yang entah yang ke-11. Taurat itu ke-10 ya. Ini yang ke-11. Jadi itu bukan enggak dibuat sama Tuhan kan maksudnya gitu. Jadi Tauratnya begini. Seluruh full timer di gereja tidak boleh pacaran dengan jemaat. Itu aturan. Kalau kalian belum tahu Kape, nanti kalian kenalan Kape boleh lihat Instagramnya Kape, gereja lokalnya Kape di mana. Ya gereja lokalnya Kape itu GPDI Elohim Sidoarjo. Kalian boleh lihat itu gereja lokalnya Kape. Dari sejak Kape lulus sekolah Alkitab ya udah ditempatkan di situ, belum menikah waktu itu. Jadi waktu Ko Daniel deketin Kape, Ko Daniel akan menabrak satu aturan Taurat yang berdiri tegak. Yaitu jemaat gak boleh pacaran dengan hamba Tuhan. Tapi gembalanya Kape masih bijak bilang begini. Kalau ada yang mau gak boleh pacaran. Tapi harus langsung menikah. Kape masih ingat hari Rabu Ko Daniel menyatakan cinta. Itu hari Jumat Kape dilamar. Astagfirullah. Ya, Kape itu sampai. Jadi bayangin gembalanya Kape bilang gini, Vera, kamu mengasihi Daniel. Bayangin kayak Tuhan Yesus nih ngomong sama Petrus gitu kan. Sampai 3 kali ditanya gitu, apakah kamu mengasihi Daniel? Bilang, pertama Kape cuma senyum. Ya apa kan malu toh. Maksud sih perempuan ditanya gitu kan malu. Harusnya cowoknya dong gitu. Jadi Kape, karena Kapenya yang pendeta kan, full timernya di Kape. Jadi kedua, sayang gak sama Daniel? Iya om, bener sayang. Sayang om, kalau sayang om gak mau kamu main-main. Menikah sama dia. Waduh Gusti. Jadi akhirnya ya Kape dilamar dulu sama Ko Daniel. Terus hanya beberapa bulan, gak bulan sih, berapa minggu kalau gak sampai 1 bulan. Akhirnya Kape harus pergi ke Salatiga. Melanjutkan studinya Kape dulu, selesaikan dulu kesarjanaannya Kape. Ko Daniel di Sidoarjo. Jadi waktu Kape menyelesaikan teologinya Kape di Salatiga, hampir 1,5 tahun gitu, pulang tinggal 2 minggu langsung menikah. Pacaran LDR, sukses juga. Jadi jangan takut, sukses nih Kape. Dan kalian harus tahu, jadi jujur pacarannya kapan Kape sama Ko Daniel? Setelah menikah. Dua-duaan, setelah menikah. Gak ada orang yang digerebek, ayo sudah, enggak. Udah suami istri, udah tenang. Gandengan, pelukan setelah menikah. Jangan lagi pacaran, pelukan, ciuman. Setelah menikah, cerai. Ya apa sih? Ada banyak sekali orang lagi pacaran, lengket. Udah menikah dipeluk aja gak mau. Kalian jangan bilang begini, masa sih Kape? Nanti aja.
Nyahok nanti ya kalau udah menikah. Waktu pacaran, senangnya dipeluk. Laki-laki dengerin ya. Udah menikah, kalau istrimu sudah mulai mengembang ke kanan dan ke kiri, lu peluk, ngamuk dia. Panas gitu. Apalagi rumahnya gak ada AC. Pelak peluk ayo. Ayo hari ini ya, KP mau semua yang ada di ruangan ini hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Tahirkan tanganmu. Bilang kanan kiri, ayo serius deket ambil Tuhan. Bilang gitu, serius. KP berdoa hari ini Roh Kudus bekerja dan menguduskan hati kita semua. Amin. Dengerin, Tuhan akan mengampuni semua dosa kita. Hari ini lembaran bukumu akan diputihkan oleh Tuhan kembali. Keluar dari tempat ini, komitmen dengan pacarmu. Ayo hidup sing benar. Setuju? Iya, setuju dong. Bilang semua amin gitu. Ya. Jangan takut, KP saya mah tidak melakukan. Nggak usah kalian itu sembunyi-sembunyian. Ya, karena semua kita ini berdosa. Nggak ada yang tidak berdosa di tempat ini, amin. Termasuk KP itu orang berdosa juga. Kalau KP nggak berdosa, untuk apa KP cari Tuhan? Kenapa KP cari Tuhan sungguh-sungguh? Karena KP tahu KP ini nggak sempurna. Hanya dekat dengan Tuhan, KP bisa kuat. Jadi ayo kita mau belajar. Yang terakhir, yang kedua. Yang pertama tahirkan tanganmu. Yang kedua di sini bilang begini. Sucikan apa? Hati. Kata suci dalam bahasa Gerika ditulisnya hagnizo. Sama-sama katakan dengan KP apa? Hagnizo. Artinya menguduskan hati atau membuat posisi hati benar di hadapan siapa? Tuhan. Teman-teman, ayo jaga hatimu. Siapa mau dekat sama Tuhan? Jaga hatimu. Amin. Siapa yang pernah disakiti? Pernah kalian merasa patah hati? Siapa yang pacarmu pernah menusuk kamu dari belakang? Atau temanmu? Dengar. Maukah engkau jaga hatimu? Lepaskan pengampunan. Amin. Lepasin. Ayo move on. Jangan terus jelek beneran. Kayak kafe jelek kan. Coba senyum. Coba kalian percaya. Kalau pemberian dari Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Tuhan kasih pekerjaan yang terbaik. Kalau hari ini usahamu, kerjaanmu lagi gak bagus. Mungkin kamu sambil kuliah. Terus kamu juga nyambi lah sambil kerja. Tapi ternyata kerjaanmu gak menghasilkan yang baik. Sabar. Dengar, orang yang hatinya baik itu pasti dia punya kesabaran. Bilang kanan kiri, sabar. Sabar. Belum dapat jodoh? Uangnya belum banyak? Dimarahin orang tua? Diputusin pacar? Sabar, orang sabar disayang Tuhan. Amin. Mau disayang Tuhan? Ayo berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Hari ini firman Tuhan cuma minta cek kehidupan kita sehari-hari. Kedua, cek hatimu. Maka waktu hidup kita benar, hati kita beres, waktu kamu datang sama Tuhan. Sekarang kami mau tutup khotbah ini dengan satu pengertian. Siapa yang suka berdoa? Sebentar. Siapa yang mau diberkati oleh Tuhan? Turun. Siapa yang suka berdoa? Rodo iki ya. Iki kabeh pulang Angel. Rasanya bingung kabeh. Siapa pengen deket sama Tuhan katakan amin. Gini Rek. Kita harus banyak berdoa. Apa itu doa? Siapa di sini yang kalau menerjemahkan doa itu harus masuk kamar, tutup pintu? Ada ayatnya kafe. Lu ngerti gak sih ayat itu? Itu tradisi. Dan itu punya pengertian. Tahu gak orang-orang Israel, bangsa Yahudi. Itu kalau bicara tidak pernah to the point. Selalu ada pepatah, ngerti? Kayak pantun gitu, ngerti? Oke, jadi kayak peribahasa. Masuk kamar, tutup pintu, kamu harus ngerti itu artinya adalah hubungan yang sangat pribadi.
Jadi doa itu adalah hubunganmu dengan Tuhan yang sangat pribadi. Orang masuk kamar, nggak boleh sembarangan loh. KP dengan Ko Daniel punya kamar, nggak boleh sembarang orang masuk. Cuman anaknya KP aja yang boleh masuk. Atau mungkin orang tuanya Kodan boleh lah. Saudara di luar kalau mau masuk mereka sungkan. Dan KP di rumah nggak ada pembantu. Semua KP bersihkan. Nggak ada orang lain bisa masuk kamar. Dan hanya orang-orang terdekat, suaminya KP, anaknya KP, dia yang bisa bebas. Ada di kamar. Kamar bukan tempat umum. Yang dengar katakan amin. Kamar itu privasi ya, pribadi sekali. Dan KP mau kasih tahu, bicara doa itu bicara hubunganmu secara pribadi dengan siapa? Tuhan. Dan lagi doa itu, kalian suka berdoa artinya apa? Kalian lagi pendekatan ambek Tuhan, PDKT. Kayak orang lagi pacaran itu loh. KP mau tanya sama kalian, siapa di sini kalau pacaran ngajak-ngajak se-RT? Mau pacaran nih ngajak temannya, aku mau pacaran, kamu ikut ya? Aku mau pacaran, kamu ikut ya? Pacaran itu yang bagus cuman berapa? Ya berdua lah. Pacaran ngajak sekampung tuh maksudnya apa? Mau dangdutan kali. Lagi berdua. Jadi kalau kalian lagi membangun kedekatan dengan Tuhan, PDKT dengan Tuhan, lo harus punya waktu berduaan dengan Tuhan. Ojo rame-rame terus, Re. Ya boleh, mungkin kalau kalian bilang, KP saya kalau pacaran itu selalu ngajak teman-teman soalnya itu menjaga kekudusan kita. Boleh, tapi kalau kalian udah mau benar-benar serius mau menikah, harus ada waktu berdua. Karena bagaimana kalian bisa ngerti satu dengan yang lain kalau orang lain nimbrung terus. Kan kalian juga malu kan kalau mau ngomong sesuatu sama pacarmu terus didengerin oleh teman-teman kamu. Nanti yang cie gitu. Gak enak lagi. Dan jujur, perlu kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Perlu juga ibadah seperti ini perlu. Tapi jangan terus-terusan kalau kalian mau ngobrol sama Tuhan harus banyak orang. Kalian harus punya waktu berduaan sampai Tuhan. Makanya kenapa kita gak bisa dekat, gak bisa kenal Tuhan. Kita gak bisa dengar suara Tuhan. Karena kemungkinan besar kamu gak ada waktu berduaan sama Tuhan. Terus, bicara doa nih. Bicara kedekatan sama Tuhan. Kalau kalian lagi berdua sama Tuhan, tolong. Nah, waktu berduaan, kalian akan kelihatan kamu itu dekatnya sama Tuhan seperti apa. Coba lihat, perhatikan. Ini KP supaya membongkar cara berpikir kalian. Kalau satu kali KP selesai khotbah, gembalanya di gereja bilang, Ibu Vera, nanti selesai khotbah, Ibu minta tolong yang doa Pak Daniel, suaminya Ibu. Oh ya, karena KP udah dikasih tahu. Jadi waktu selesai khotbah, KP akan bilang begini, nanti dengan hormat, dengan kasih Kristus, Pak Daniel maju ke depan untuk menaikkan doa. Itu karena KP memanggil suaminya KP seperti itu karena di hadapan orang banyak. Ada sopan santun. Gak mungkin juga ketika KP mau manggil Ko Daniel bilang begini, Bapak Ibu kita selesai mendengarkan firman Tuhan kita akan berdoa. Yang tolong yang doa. Enggak gitu juga kali. Kan ada sopan santunnya, betul? Ada etikanya. Tapi kalau KP lagi berduaan di kamar atau di rumah sama Ko Daniel, terus KP bilang gini, Pak Daniel, kayak Ko Daniel sadar gak gitu kan? Bisa ngerti gak? Tahu gak KP kalau lagi berdua sama Tuhan? Gak pernah tuh KP lagi berdua, Bapak yang mulia, cie. Nggak. Kalau KP lagi berduaan sama Tuhan, KP bilang, Pak, kadang-kadang KP gak panggil Tuhan. KP selalu gambarkan Tuhan itu papahnya KP. Karena KP dari kecil udah gak punya papa. Papahnya KP udah meninggal. Dan KP taunya orang yang bertanggung jawab itu adalah seorang ayah. Amin. Figur bapak. Jadi kalau KP lagi berduaan sama Tuhan, KP cuma begini, Pak, gak ngomong macam-macam. Aduh, Vera gak kuat, Pak. Pak, tolongin. Itu KP kalau lagi berdua. Dan gak ada tuh KP kayak
haleluya, haleluya, nyanyi dulu, setelah itu Bapa kami yang di surga dikuduskan. Enggak, orang lagi berduaan. Kami ngomong dari hati dong. Doa itu harus dari hati. Yang setuju katakan amin. Kenapa orang bilang begini? Kenapa sih dia kalau berdoa bisa berjam-jam? Dengerin. Orang kalau lagi berduaan dan dia punya hubungan yang baik, yang intim, itu sejam 2 jam itu masih kurang. Tapi kalau nggak ada hubungan, berduaan, ngomongnya formal, ya bosen lah, boring. Bener nggak teman-teman? Coba direnungkan. Kenapa ada orang berdoa bisa lama? Dia bisa enjoy, dia bisa nangis, dia bisa rasaan pelukan Tuhan. Karena dia doa dari hati. Pernah gak sih kalian ngomong sama Tuhan? Jangan kayak ngomong, doa itu jangan seperti ngomong sama tembok. Kalian percaya gak kalau Tuhan ciptakan kita telinga bisa denger? Berarti Tuhan juga bisa denger. Amin. Kalau Tuhan ciptakan kita mata bisa lihat, bisa gak Tuhan lihat kita? Bisa. Tuhan ciptakan kita hati, perasaan. Kira-kira menurut kalian Tuhan punya perasaan gak? Tahu gak? Kalau kamu ngobrol sama Tuhan, doa dari hatimu. Dari hatimu kamu ngomong, kamu mau cerita, kayak mau curhat sama Tuhan. Kamu bilang, Tuhan aku disakiti, aku kecewa. Kami pernah satu kali disakiti orang, kami bilang, Tuhan aku kok sakit ya, Bapak aku kok sakit ya, Pak aku sakit banget. Tapi Papa ngajarin aku untuk mengasihi, untuk mengampuni. Tolong Vera Pak, Vera gak kuat. Lagi berdoa nangis. Bilang Pak kuatin Vera Pak. Dan kalian harus tahu kalau kami sudah berdoa sama Tuhan, Tuhan bisa kasih kekuatan sama kita, amin. Banyak orang bilang gini, Bu Vera berpuluh-puluh tahun di ladang Tuhan. Apa yang membuat Bu Vera tetap semangat, exciting melayani? Karena ya itu ada waktu berdua mbak Tuhan. Karena kalau kita gak pernah berduaan sama Tuhan, gimana kalian bisa ngerti hatinya Tuhan? Benar enggak? Yang sadar katakan amin. Yang sini masih sadar semuanya. Hari ini kami pengen kalian punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Nanti lihat. Tuhan tuh gak pernah ada anak emas, gak pernah pilih kasih. Pendeta itu ya kalau doa didengerin. No. Tuhan cuma minta orang yang dekat dan percaya sama Tuhan. Amin. Pulang sampai di rumah. Bukan berarti harus, berarti itu KP bilang masuk kamar tutup pintu. Bukan, maksudnya coba kalian sendirian. Panggil Tuhan. Tuhan ini aku. Kalau namamu Vera seperti KP panggil. Tuhan ini Vera. Tuhan tolong aku mau kerja. Tuhan tolong kasih rejeki. Kalian pernah gak ngobrol sama Tuhan? Tuhan aku mau sekolah. Aku nih kenapa ya Tuhan kalau sekolah kok rasanya pikiranku nih loh Tuhan. Aku gak bisa fokus. Tuhan bisa ngomong loh nanti. Tuhan bisa kasih pengertian kalian. Main gamenya dikurangi. Bisa loh, kami pernah. Kenapa ya Tuhan aku kok baca Alkitab kok gak bisa terang. Ayo kamu harus lebih fokus lagi. Jadi kami iya ya Tuhan harus kayak begini. Dengerin. Tuhan itu pribadi. Amin. Tuhan sanggup menolong kita. Yang percaya sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yuk kami mengundang hamba-hambanya para pemain musik tampil ke muka. Biar kita dekat sama Tuhan. Biar kita selalu memandang wajah Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan, KP yakin kalian akan melihat masa depan yang benar-benar diberkati oleh Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kata kau pun menunggu. Setiap kataku kau pun menunggu. Tidak pernah kami sangka kami temukan cinta yang besar. Aku sangka ku temukan satu kasih yang
nyanyi pujian ini dengan kesadaran penuh. Perhatikan kalimatnya. Katakan, dekat padamu itu rinduku. Yang benar-benar rindu aja. Yang kalian sungguh-sungguh bilang, Tuhan aku rindu sama Tuhan. Katakan, setiap kata. Dengerin, ini hati Tuhan. Ini pencipta lagunya buat KP bukan sebuah kebetulan. Ini hati Tuhan. Perhatikan. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Yuk sama-sama kita makin berdiri bilang, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadir dalam hidupku, membawa sembah kami, membawa sembah, menyatakan kebesaran-Nya, kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami punya anak tunggal. KP ini punya anak cuma satu. Bukan karena apa-apa, karena rahimnya KP rusak. Anaknya KP itu anak mujizat. Anaknya KP cewek. Satu kali KP ngobrol sama dia. KP bilang, Joy. Namanya Easter Joy, panggilannya Joy. Joy, sekarang kamu sudah dewasa. Mama kasih tahu sama kamu. Kamu berharga di mata Tuhan. KP selalu bilang sama anaknya KP, Papa Mama sayang kamu. Kamu gak usah mikir biaya sekolahmu. Kamu gak usah mikir tentang apa. Pokoknya kamu jadikan dirimu yang terbaik. Dan kalau kamu melakukan apa-apa, lakukan dengan senang, dengan bahagia. Terus KP satu kali pernah peluk dia. KP bilang gini, kamu tahu gak? Coba kamu ngaca. Kamu diciptakan Tuhan sungguh sangat baik. Kamu punya tubuh yang baik, kamu perempuan. Dan ingat satu kali kamu akan menjadi daya tarik yang luar biasa. Tapi mama mau kasih tahu sama kamu, tubuhmu itu milik suami kamu. Kamu gak pernah tahu siapa yang akan jadi suami kamu. Dan kami pernah bilang sama dia, tapi dengerin mama. Waktu kamu menjaga tubuhmu, kamu tahu siapa yang bangga. Yang pertama adalah Tuhan yang ciptakan kamu. Tuhan bangga sama kamu. Karena kamu bisa dipercaya sama Tuhan. Yang kedua siapa? Suami kamu. Suami kamu akan bangga sama kamu. Kamu jaga kekudusanmu. Dan kamu akan dihormati. Kamu dihargai oleh suami kamu. Dan kamu akan punya percaya diri yang kuat. Jujur ya, kalau kalian lihat tubuh posturnya Kak V dengan Ko Daniel, lebih bagus Ko Daniel dong. Tapi Kak V punya kepercayaan diri yang penuh. Dan Kak V bilang sama Ko Daniel, tubuhku aku jaga dengan baik. Aku pertahankan untuk satu orang laki-laki yang Tuhan bilang itu adalah suamiku. Kak V beri yang terbaik. Kalian tahu apa hasilnya? Kak V bilang sama Joy, anaknya Kak V, kamu senang lihat rumah tangga papa dengan mama? Kamu bilang kamu pengen menikah karena kamu lihat rumah tangga papa dengan mama bahagia. Kamu tahu dasarnya dari mana? Karena mama jaga. Karena mama tahu apa yang harus melakukan yang terbaik bagi Tuhan, bagi suami. Dan kamu akan menikmati kebahagiaan. Dengerin, hari ini kalau Kak V sudah nasihati anaknya Kak V, hari ini Kak V sebagai hamba Tuhan, nasihati kalian semua di sini. Dengar, janji Tuhan itu ya dan amin. Amin. Biarpun kalian masih muda, tapi kalian punya Tuhan yang berkuasa. Kalian akan lihat sesuatu yang ajaib.
KP bilang, ketika KP bilang sama anaknya, KP kamu harus jaga hati Tuhan. Waktu dia jaga hati Tuhan, apa yang dia kerjakan? Tuhan buat berhasil. Dia kaget. Dia bilang, loh mama aku bisa kayak begini, mama aku bisa juara, mama aku bisa berprestasi. Kenapa? Karena kamu jaga hati Tuhan. Kalau kamu jaga hati Tuhan, masa depanmu penuh dengan harapan. Kami bilang, oke, kamu cantik, oke, kamu pintar, tapi kamu gak boleh sombong, kamu gak boleh judes. Kamu harus baik sama semua orang. Dan kami bersyukur sekali, sekarang di kampusnya dia dikenal sebagai anak pendeta. Dia bilang begini, mama, teman-temanku yang suka ngerokok, ya cewek-cewek nih, suka main sembarangan. Waktu lihat aku, mereka bilang begini, Joy jangan deket sama aku Joy, aduh nanti kamu gak kudus lagi. Tapi anaknya bilang, gak gitu juga kali, lebih baik kita berteman, tapi kita betul-betul hidup dalam kebenaran. Kami bersyukur banget anaknya kami bisa ajak teman-temannya di kampus untuk hidup dekat dengan Tuhan. Ayo, Tuhan bisa pakai hidup kalian. Amin. Percaya? Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Memandang wajah-Mu. Cukup dengan kita dekat dengan Tuhan. Kita hidup benar, kita jaga hati, maka hidup kita akan bersinar, berdampak dimanapun kalian berada. Terima kasih dalam hidupku, sembahku membawa. Mari sama-sama datang sama Tuhan dengan hatimu yang terbuka. Hambamu melepaskan berkat, diberkatilah anak-anak muda di tempat ini. Haleluya. Amin. Yesus, terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Buat kesempatan yang Tuhan masih berikan buat kami. Buat kesehatan yang Tuhan masih berikan buat kami Tuhan. Kami benar-benar menyadari bahwa semua ini adalah anugerah Tuhan. Adalah kasih karunia Tuhan yang besar buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Biarlah ibadah kami siang hari ini benar-benar lahir dari hati kami. Semuanya kami persembahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati Kak Vera dan keluarga yang sudah melayani siap kami di tempat ini. Tuhan berkati keluarganya, pelayanannya, apapun yang dikerjakan. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang terus Tuhan memperlengkapi setiap kami. Kami semakin mencintai Engkau dalam hidup kami. Kami semakin terus hidup dalam terang Tuhan. Tuhan kami anak-anak-Mu yang mulai jauh dari Tuhan. Tuhan ampuni kami. Biar kami terus menarik diri kami. Untuk kami boleh kembali. Untuk kami boleh terus mencintai Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan berkati siap kami sudah hadir pada siang hari ini. Apapun yang kami kerjakan Tuhan yang tolong, apapun yang kami usahakan Tuhan yang memberkati. Kami yang bersekolah, kami yang berkuliah, kami yang bekerja, kami yang buka usaha, kami yang sedang mencari pekerjaan Tuhan yang memberkati kami. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Kami percaya Tuhan yang memperlengkapi siap kami, Tuhan yang mencukupkan setiap kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami diberkati untuk kami jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu yang melindungi, menyertai kami. Kemanapun kami pergi Tuhan, kami jadi berkat buat banyak orang. Kemanapun Tuhan tempatkan kami semua boleh berfungsi dengan baik. Kami jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ucapan syukur doa kami dalam apapun yang kami doakan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman, kita dengerin